Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, kembali dengan serial proof edisi yang ke-21. Kemarin kita sudah membahas tentang persamaan elips, ya. Terus terang, kalau saya ngajar tentang elips di kalkulus itu, saya menganggapnya materi yang rada-rada boring karena yang diajarkannya cuman ya udah dikasih aja persamaan elipsnya. Habis itu semuanya bisa kita dapatkan dari si persamaan elips tersebut. Ternyata saya salah setelah saya cari-cari untuk melihat apakah ada hal yang menarik dari elips. Ternyata elips ini cool dan ada aplikasi tersendiri di dunia medis. Ada hubungannya antara elips dan batu ginjal. Gimana bisa? Oke, kita lihat ya. Jadi, salah satu sifat yang cool dari elips itu adalah, ingat bahwa dalam sebuah elips ada dua titik fokus, fokus pertama dan fokus yang kedua. Nah, ada sifat apa? Sifat optik, sifat pemantulan cahaya. Jadi kalau kita mengeluarkan atau menyalakan sumber cahaya di F1 dan katakanlah dia berbentuk garis lurus, dia akan memantul dari dinding elips, ya. Jadi katakanlah kita arahkan ke sana, seret. Nah, ternyata hasil pantulannya itu bisa Anda harapkan, bisa dibuktikan mantul dia akan ke F2 gitu. Dan ini benar kalau kita arahkan sinarnya ke dinding yang manapun juga, ya. Jadi kalau kita sinari ke sini, dia akan mantul ke situ. Kalau kita sinari ke sini, dia akan mantul ke situ. Jadi kemanapun kita arahkan, asalkan berawal dari titik F1, maka dia akan mantul dan melewati F2. Nah, orang-orang yang keren, engineer gitu, melihat properti ini, mungkin buat matematikawan nggak kepikiran, kita cuma wah ini ada sifat yang menarik saja, ya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita, seperti apa sih matematika diterapkan. Jadi diterapkannya itu bukan betul-betul kita ngitung integral, ngitung limit, meskipun ada, tapi itu sangat kecil. Tapi ada beberapa properti-properti yang dimiliki oleh suatu objek matematika yang bisa dieksploitasi, dan seperti itulah biasanya terapan dari matematika, ya. Oke. Nah, ini salah satu terapannya ada di dunia medis yang namanya lithotripsy, ya. Lithotripsy. Apa itu lithotripsy? Jadi si lithotripsy ini adalah suatu alat untuk menghancurkan batu ginjal. Nah, ketemu nih elips dengan batu ginjal. Nah, si alat ini bentuknya, ini kurva ini bagian dari kurva elips. Nah, si batu ginjalnya diposisikan, jadi si orangnya diposisikan sedemikian rupa agar letak batu ginjalnya itu berada pada salah satu titik fokus elips, dan si sumber gelombang ini berada pada titik fokus elips yang satunya lagi. Kemudian dari salah satu dari sumber gelombang ini dipancarkan gelombang penghancur si batu ginjal ini. Nah, karena sifat elips tadi, ketika dia mantul ke dinding ini, maka hasil pantulannya semuanya akan menuju si titik fokus yang satunya lagi, di mana si batu ginjalnya berada, dan akibatnya si batu ginjalnya bisa dihancurkan. Keren kan? Keren kan? Iya. Kemudian ini terapan fun lainnya, ada yang namanya sayangnya sebentar, saya bisa ini enggak ada. Oke, ini aplikasi fun berikutnya, ini apa yang disebut dengan whispering gallery, galeri berbisik. Gambar di atas adalah salah satu contohnya, ini di salah satu stasiun di Amerika Serikat, di Grand Central kalau nggak salah, ya, atau ya mungkin seperti itu. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan di sini? Jadi ini si dua orang ini bisa berbisik, berbicara menghadap ke tembok, dan orang yang satunya lagi akan mendengar apa yang dibilang orang yang satunya lagi. Nah, kenapa bisa demikian? Karena bentuk
bentuk atapnya ini berupa elips. Ketika orang ini ngomong, kedua orang ini ngomong, karena mereka ditempatkan di titik fokus elips, jadinya ketika mereka ngomong, si gelombang suaranya itu akan mantul dan mencapai orang yang satunya lagi. Dari yang satu ke yang kedua, dari yang kedua ke yang satu. Begitu bolak-balik. Sehingga tidak perlu menggunakan suara yang kencang, dengan hanya cukup berbisik. Maka ketika orang yang satu berbisik, orang yang satunya lagi bisa mendengarkan apa yang dia bisikkan. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, berarti kita perlu membuktikan nih bahwa memang ini terjadi. Kalau kita punya cahaya yang berasal dari titik fokus yang pertama mantul ke dinding elips, maka dia akan memantul dan melalui titik fokus yang satunya lagi. Ya, gimana cara membuktikannya? Ingat bahwa ketika cahaya memantul, dia mengikuti hukum pemantulan cahaya. Ya, sudut cahaya yang datang sama dengan sudut cahaya yang keluar. Ya, jadi untuk membuktikannya cukup kita tunjukkan bahwa kalau misalkan ada cahaya mantul ke titik P ini, kita buat garis singgung. Ya. Kita buat dari F1 ke P dan dari P ke F2. Kalau ini betul merupakan cahaya yang memantul, jadi ini merupakan cahaya yang memantul jika dan hanya jika sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Ya. Kalau dia betul-betul ke sini, maka ini adalah merupakan cahaya yang memantul, dan itu hanya bisa terjadi kalau sudut alfa sama dengan sudut beta. Jadi cukup kita buktikan bahwa sudut yang dibentuk oleh F1P terhadap garis singgung persis sama dengan sudut yang dibentuk oleh F2P dengan garis singgung. Ya, jadi kita cukup membuktikan bahwa alfa sama dengan beta. Ini tugas kita. Ya. Nah, untuk membuktikan ini kita akan meninjau satu soalan yang sedikit berbeda yang ada kaitannya nanti. Ya. Jadi persoalan yang ingin kita tinjau adalah kita punya dua titik P1 dan P2 dan kita punya garis L. Gini. Nah, yang kita inginkan adalah cari posisi titik Q pada garis L sehingga jarak dari P1 ke garis DL, kemudian dijumlahkan jarak dari titik tersebut ke P2, dia sekecil mungkin. Jadi, cari jarak minimum dari titik ke garis ke titik. Ya, dari P1 ke garis L ke titik P2. Oke? Nah, di mana si Q yang meminimumkannya? Oke? Persoalan ini bisa kita ubah sedikit, jadi jarak dari P1 ke R ke P2 sama saja dengan jarak dari P1 ke R ke ini si P2-nya akan kita cerminkan dulu. Gimana nih? Ini mungkin di sini ini jadi P2 aksen. P2 aksen. Nah, perhatikan bahwa R ke P2, karena P2 aksen ini pencerminan P2 terhadap garis L, berarti dari R ke P2 sama persis dari R ke P2 aksen. Ya. Oke. Nah, sekarang jarak dari P1 ke R ditambah jarak dari R ke P2 aksen itu lebih kecil dari jarak ini. Ya. Dari P1 ke P2 aksen. Nah, kalau begitu, Q yang kita cari itu adalah di sini perpotongan antara P1 P2 aksen dengan garis L. Jadi ambillah Q-nya di sini. Begitu. Kenapa? Karena P1R ditambah RP2 aksen, lihat ini segitiga ya. Dalam segitiga jumlah dua sisi itu akan lebih panjang dari sisi yang ketiga. Jadi ini ditambah ini lebih panjang dari ini. Dimanapun titik R kita pilih, mau dipilih di sini katakanlah, maka ini tambah ini ditambah ini, oke, ini ditambah ini masih lebih besar dari ini. Berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah untuk mencari Q sehingga jarak dari P1 ke Q ke P2 itu sekecil mungkin adalah
tariklah garis dari P1 ke pencerminan P2, kemudian titik potongnya antara garis ini dan garis L, itulah key yang kita inginkan, yang meminimumkan total jarak. Seperti itu, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana fakta ini bisa berguna untuk membuktikan sifat elips yang tadi. Oke. Pertama, kita akan cerminkan si F2 terhadap garis L ini, ya. Hasil pencerminannya mungkin kayak gini. Ini F2 aksen. Ya. Nah, tadi kita tahu bahwa titik Q yang meminimumkan, jadi kita meninjau persoalan yang serupa seperti tadi, cari titik Q pada garis L sehingga jarak F1 Q F2 seminimal mungkin. Jadi kita ingin meminimalkan ini. F1 ke Q, dari Q ke F2. Nah, kita tahu bahwa Q yang meminimalkan yang meminimalkan jaraknya itu adalah perpotongan dari garis yang kita tarik dari F1 ke F2 aksen dan L, ya. Oke. Nah, L ini apa? L ini adalah garis singgung dari titik P pada elips. Oke, jadi sebetulnya kita ingin menunjukkan bahwa kalau kita bikin sinar dari F1 ke P, ini akan mantul dan hasil pantulannya akan melewati F2. Itu ya yang ingin kita buktikan. Oke. Nah, apa hubungannya dengan persoalan yang barusan? Oke. Jadi tadi apa? Q yang meminimumkan jarak itu adalah Q yang kita peroleh lewat perpotongan garis F1 F2 aksen dengan garis L. Nah, kita ingin mengklaim bahwa Q-nya itu harus sama dengan P. Ya, bahwa si P itu adalah titik yang terdapat pada garis L yang membuat jarak dari F1 ke garis dan dari garis ke F2 seminimum mungkin. Oke, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa agar minimum itu maka harus lewat P, ya. Caranya seperti ini. Oke, karena si L ini garis singgung, ya, berarti si Q ini berada di atasnya si elips, ya. Karena dia berada di atasnya elips, berarti di sini ada titik nih. Ada titik pada elips, sebut R. Ya. Nah, kita akan pergunakan visual aja, yang ini bisa kita lebih formalkan sebetulnya, bahwa jarak dari F1 ke R itu lebih pendek dibanding jarak dari F1 ke Q. Ya, cukup obvious kan kalau kita lihat dari gambar. Dan jarak dari R ke F2 lebih pendek dibanding jarak dari Q ke F2. Jadi kita tuliskan bahwa jarak dari gini aja, F1Q ditambah QF2. Jadi ini ambil, kita ingin menunjukkan, mungkin gini dulu, ya. Kita ingin menunjukkan bahwa kalau kita ngambil sembarang titik pada garis, maka jaraknya itu akan lebih besar dibanding dengan menggunakan titik P, gitu ya. Ya, sama aja sebetulnya dengan klaim yang tadi bahwa titik yang meminimumkan jarak itu adalah titik P. Oke. Kalau Q-nya ada di sini yang bukan titik P. Oke. Misal Q tidak sama dengan P. Oke, kita tinjau jarak F1 ke Q dan Q ke F2. Ini lebih besar dibanding dengan, lihat, F1Q itu lebih besar dari F1R. F1R ditambah R F2. Nah, tapi ingat, ini kita berada pada elips. Elips itu definisinya adalah kumpulan titik-titik yang jarak total ke F1 dan ke F2-nya sama, ya. Nah, karena baik R maupun P itu terletak pada elips, berarti apa? Berarti jarak F1R ke F2 sama persis dengan F1 ke P ditambah dari P ke F2. Jadi ini sama dengan
jarak dari F1 ke P ditambah dari P ke F2. Ya. Nah, tapi jarak yang ini itu sama dengan jarak dari F1 ke P ditambah dari P ke F2 aksen. Ya, karena si F2 aksen itu pencerminan F2. Kalau kita ambil sembarang titik pada garis, maka jarak dari titik ke garis F, jarak dari titik ini ke F2 sama persis dengan jarak titik ini ke F2 aksen. Jadi ini sama aja dengan F1P ditambah P F2 aksen. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk semua titik Q yang berbeda dari P, jarak totalnya itu lebih kecil, lebih besar dibanding kalau kita pilih titik P-nya itu, di antara semua titik-titik yang berada pada garis, titik P lah yang meminimumkan jarak dari F1 ke P ke F2 aksen. Itu ya. Berarti ini menunjukkan bahwa P meminimumkan jarak dari F ke L plus L ke F1 ke L plus L ke F2 ya. Inilah yang meminimumkan jaraknya. Nah, menurut sifat tadi, karena si P ini meminimumkan jarak, ini artinya kalau kita tarik garis gitu, dia akan berupa garis lurus ya. Jadi si F1P itu akan concurrent ya. Jadi F1P dan F2 aksen itu haruslah berada segaris karena tadi sifat yang meminimumkan jarak itu, maka si ketiga titik ini harus segaris. Nah, kalau ketiga titik ini segaris, kita tahu kalau kita punya dua garis gini, sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Berarti sudut ini alfa sama dengan sudut ini alfa juga ya. Nah, akan tetapi karena si F2 aksen ini itu adalah pencerminan F2, berarti ini tegak lurus dong. Yang ini juga tegak lurus ya. Yang ini sama panjang dengan yang ini. Yang ini sama panjang dengan yang ini. Dan ini dia share ini juga. Share satu sisi. Berarti ini dua segitiga yang kongruen. Kalau kongruen, semua sudutnya sama, termasuk sudut yang ini. Jadi ini si beta tadi. Betanya harus sama dengan alfa. Beta haruslah sama dengan alfa. Jadi terbukti bahwa sudut alfa sama dengan sudut beta. Kalau sudutnya sama, berarti ini dan ini betul-betul berasal dari cahaya yang mantul. Berarti kita berhasil membuktikan bahwa cahaya yang keluar dari titik fokus akan memantul dan melewati fokus yang satunya lagi. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap selalu bermatematika.